Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua yang seperti apa. Tetapi kita, saudara-saudara dan saya, bisa memilih akan menjadi orang yang seperti apa. Secara natur kita nggak bisa memilih dilahirkan dari orang tua seperti apa, dari daerah mana, lalu kemudian suku apa, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Tapi kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang seperti apa. Apakah menjadi orang yang bermanfaat, yang berguna, yang membangun kehidupan sesama, yang menyatakan kasih kepada banyak orang, atau justru kita menjadi batu sandungan. Kita menjadi batu yang berguna atau justru menjadi batu sandungan. Itu yang dikatakan di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai 10. Saya akan membacakan ayat nasnya yang ada di dalam ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Petrus yang menuliskan surat ini juga adalah seorang yang sederhana. Kita tahu siapa Rasul Petrus. Dia orang yang sederhana, pendidikannya juga tidak tinggi gitu ya. Dia tidak berpendidikan khusus dalam hal kaitannya dengan agama Yahudi. Lalu dia hanya seorang nelayan dari kota atau daerah kecil di Galilea. Jadi kalau misalnya Yerusalem itu Surakarta atau Solo gitu, Galilea itu ya seperti katakanlah Wonogiri, Boyolali, Sragen, Kartosuro gitu ya, saudara. Petrus itu seorang nelayan kecil dari Galilea. Lalu ketika Yesus memanggil Petrus dengan dua kalimat, ikutlah aku. Petrus yang sama itu ketika dia disapa oleh Yesus, ikutlah aku. Petrus yang sama itu kemudian menegaskan bahwa siapapun engkau dari latar belakang apapun engkau, ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Yesus Kristus, maka engkau menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Engkau menjadi bagian dari karya kerajaan. Petrus menegaskan bahwa melalui Yesus Kristus, semua orang tanpa terkecuali apapun latar belakang pendidikannya, sukunya, lalu kemudian asal-usul daerahnya, apakah dia perempuan atau laki-laki, dapat berguna bagi kerajaan. Apakah dia adalah orang yang sangat percaya diri atau mungkin minderan atau kurang percaya diri dulu duduknya kalau lagi ibadah itu duduknya di belakang, ibadah remaja duduknya di belakang nggak berani, kurang bergaul dan lain sebagainya. Jangan khawatir, dari manapun saudara berasal, dengan background atau latar belakang apapun, kita dapat menjadi batu yang berguna bagi pembangunan kerajaan Allah. Tapi yang harus terus-menerus kita upayakan adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul Petrus dan dinyatakan untuk kita kerjakan untuk bisa berguna, bermanfaat, berfaedah gitu ya, bagi kerajaan Allah, bagi karya-karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mesti melakukan tiga hal. Yang pertama adalah dibutuhkan ketulusan untuk terus menjadi batu yang berguna bagi Injil Kerajaan. Sikap tulus hati, apa adanya, originalitas, tetapi juga terus berusaha untuk mengupgrade diri, untuk memperlengkapi diri. Ketulusan itu tidak pura-pura, melakukan segala sesuatunya dengan jujur, ya dengan apa adanya, dengan dari hati. Semua yang keluar dari hati pasti akan memberkati. Semua yang keluar dari hati pasti akan menyatakan dan mengetuk
akan membuat orang yang kepadanya kita nyatakan kasih itu tersentuh dan merasakan Yesus ada di sana bersama dengan apa yang kita nyatakan. Ketulusan dibutuhkan sekali bagi setiap orang yang mau menjadi batu yang berguna bagi Injil Kerajaan. Yang kedua, dibutuhkan kesetiaan. Bukan berarti tidak pernah salah dan gagal. Petrus kita belajar dari dia, seorang murid Yesus yang pernah jatuh, gagal, menyangkal Yesus. Tetapi dia mau belajar, tetapi dia mau berkomitmen untuk memperbaiki dirinya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain ketulusan, kita juga diajak untuk hidup dalam kesetiaan. Terus-menerus memperbaiki dan memperbaharui diri setia kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, no matter what, kesetiaan kita kepada Yesus Kristus menjadi yang utama. Dan yang ketiga dibutuhkan kerja keras. Petrus adalah seorang murid yang terus-menerus dengan kesederhanaan yang dia miliki, dengan segala keterbatasannya, dia terus-menerus memperjuangkan Yesus melalui hidupnya. Bahkan kita mengingat bagaimana dia dengan kerja kerasnya mampu dengan kuasa Roh Kudus menyebarkan Injil ke segala tempat. Dia tidak takut, dia berani menyatakan karya kasih. Dan kemudian dengan segala apa yang dia miliki dan dibantu dengan kuasa Roh Kudus, dia menyebarkan karya Allah. Dia menuliskan surat ini yang memberkati kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, identitas kita yang sejati itu tidak ditentukan dari mana asal kita, suku kita, bagaimana background keluarga kita ketika kita lahir dan lain sebagainya. Tetapi identitas kita yang sejati ditentukan di dalam Yesus Kristus. Identitas kita yang sejati ditentukan di dalam Yesus Kristus yang memanggil setiap kita untuk menjadi berguna, untuk menjadi batu yang bermanfaat. Bukan lagi batu sandungan, tetapi sebagaimana Kristus adalah batu penjuru yang tidak dianggap awalnya tetapi adalah jalan keselamatan dan hidup, maka kita pun dipanggil untuk menjadi batu-batu yang berguna bagi pembangunan kerajaan Allah. Identitas kita yang sejati ditentukan dalam Yesus Kristus yang memanggil setiap kita menjadi batu-batu yang berguna. Sehingga kita semua adalah anak-anak Tuhan yang terus mau menyatakan kasih kepada setiap orang. Selamat menghadirkan diri kita menjadi batu-batu yang berguna bagi pembangunan kerajaan Allah. Tuhan berkati saudara-saudara.